Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zula Maulida di NRP 52141701 dari kelas 1E. Kelas MPTIE. Di sini kita akan membahas sedikit tentang apa itu Project Procurement Management. Nah, outline yang kita bahas. Isi dari kontennya ada definisi, mengapa penting, proses procurement, output, dan software yang dapat digunakan. Apa itu procurement? Procurement adalah pengadaan atau memperoleh barang jasa atau sumber dari luar. Akan pembelian atau proses transaksi yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan barang dari pihak luar atau eksternal. Sedangkan outsource yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk pengadaan dengan cara mendapatkan jasa dari luar perusahaan tersebut. Mengapa penting procurement? Karena kebanyakan semua proyek itu membutuhkan sumber daya dari luar, termasuk proyek IT dan anggota atau stakeholder kebanyakan tidak memahami, sehingga mengakibatkan resiko yang tidak perlu untuk proyek. Apa penting outsource? Itu untuk keterampilan akses, mengurangi biaya, memungkinkan organisasi mempunyai klien, kemudian meningkatkan fleksibilitas, meningkatkan akuntabilitas dan efektif serta efisien. Terdapat 4 proses, yakni plan procurement management, kemudian conduct procurement, control procurement, dan close procurement. Yang pertama yaitu plan procurement management, yaitu mengidentifikasi kebutuhan proyek terbaik dapat dipenuhi dan menggunakan produk atau jasa dari luar organisasi. Apa itu point of total assumption? Yaitu biaya di mana kontraktor bertanggung jawab untuk setiap dolar tambahan biaya proyek kontrak. Rumusnya ada selling price min target price bagi government share plus target cost. Cost reimbursable contracts ada 3, yaitu cost plus incentive fee dihitung berdasarkan bonus intensif, kemudian cost plus fixed fee dihitung berdasarkan estimasi biaya yang telah ditentukan, dan cost plus percent of cost dihitung berdasarkan total biaya. Berikut adalah konsep input, tools, teknik, output dari plan procurement. Nah, outputnya ada 2 utama, yaitu procurement management plan yang berisi dengan strategi-strategi proyek untuk menentukan procurement, dan procurement statement work, yaitu pendefinisian apa yang harus dilakukan oleh suatu proyek tersebut. Yang kedua yaitu conduct procurement, yaitu hal-hal yang dilakukan diantaranya memutuskan siapa yang meminta melakukan pekerjaan, mengirimkan dokumentasi yang sesuai, memperoleh proposal, dan membeli penjualan serta pemberian kontrak. Pendekatan pengadaan, yaitu memilih seller yang disukai atau yang kompeten, kemudian mengiklankan kepada siapapun yang tertarik dalam bentuk RFQ. Berikut adalah konsepan, ada input, tool, teknik, dan output. Outputnya diantaranya select seller, kemudian agreement, kemudian resource calendar, kemudian change request, plan management plan, dan project document update. Yang ketiga yaitu conduct procurement, itu memastikan bahwa kinerja penjual memenuhi persyaratan pada kontrak yang telah disepakati. Apa itu kontrak? Kontrak itu perjanjian saling mengikat untuk mewajibkan penjualan untuk menyediakan produk atau jasa tertentu dan mewajibkan pembelian untuk membayarnya. Jadi kontrak itu memperjelas tanggung jawab antara penjual dan pembeli dan mengikat secara hukum. Jenis-jenis kontrak ada kontrak harga satuan, harga tetap, waktu dan materi kontrak, dan biaya kontrak diganti. Hal ini dibagi sesuai dengan kasus-kasus atau keadaan-keadaan tertentu. Kemudian saran pengendalian kontrak sebagai berikut. Kemudian konsepan dari conduct procurement ada input, tools, teknik, dan outputannya. Outputannya ada work performance information, change request, project management plan update, project document update, dan organizational process update. Yang keempat yaitu close procurement, yaitu melibatkan penyelesaian dan menetapkan kontrak serta menyelesaikan setiap item yang terbuka. Yaitu di antara yang dilakukan menyelesaikan atau menentukan apakah semua proyek itu telah diselesaikan, kemudian update catatan dan arsip informasi untuk kepentingan di masa depan. Berikut adalah input, tools, teknik, dan output dari konsep dan close procurement. Nah, output utamanya ada 2, yaitu close procurement dan organizational asset update. Nah, software yang bisa digunakan dalam procurement ada e-procurement, kemudian spreadsheet, work processing, internet database, and presentation. Referensi yang saya gunakan ada 2, yaitu PMBOK 5 Edition dan Getty Skillful.
Makasih sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi